Oke, baik. Saya memulai manajemen perpustakaan D3 Perpustakaan Universitas Negeri Malang ini ya, dengan diskusi terlebih dahulu. Kita pecahkan beberapa kajian atau beberapa teori-teori dalam manajemen perpustakaan ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Mungkin kalian bisa memberikan suatu statement terkait dengan yang pertama itu apa, yang kedua tentang apa yang dimaksud organizing, contohnya seperti apa, actuating itu bagaimana, dan controlling itu bagaimana. Saya minta mungkin ada yang bisa menjelaskan yang nomor 1 saja, nggak usah panjang-panjang, sebagai komentar terakhir ketika ada komentar terakhir dalam mata kuliah manajemen perpustakaan. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan nomor 1? Silakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk. Saya bolehnya, Pak. Silakan, Mary. Silakan. Yang maksud planning sendiri adalah sebuah kegiatan atau langkah pertama yang dilakukan dalam memanage perpustakaan. Dalam kegiatan ini, kita sebagai pustakawan tentunya diharapkan untuk memahami kondisi eksternal dan internal dari perpustakaan itu sendiri, yang nantinya akan menghasilkan sebuah visi misi tujuan yang akan dicek oleh perpustakaan. Jadi kalau misalkan perencanaan ini nggak ada, itu nggak bisa menjalankan kegiatan yang lainnya. Jadi perencanaan ini sebuah pokok lainnya. Pahamnya begitu, Pak. Baik. Cukup menarik sekali pernyataan dari Mary ya, terkait dengan apa yang dimaksud planning dan kegiatan apa saja yang ada di dalamnya. Yang kedua, kira-kira ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan organisasi? Contoh kecilnya seperti apa? Izin menjawab, Pak. Silakan, Muhammad. Organizing itu kayak pengorganisasian, kayak di pengorganisasian itu ada penentuan pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan antara orang satu dan orang lainnya untuk mencapai tujuannya masing-masing. Oke, contohnya seperti apa, Riz? Organizing itu kayak membuat suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan usahanya sendiri, Pak. Oke, terima kasih kepada Muhammad Risa. Ada yang bisa memberikan contoh kecil lagi yang mungkin lebih khusus lagi seperti apa contoh real di lapangan? Contoh kecilnya saja, organizing. Yang contoh kecilnya itu, Pak. Anam? Ya, Pak. Ya, silakan Ya. Anam. Contoh dari organizing sendiri dalam sebuah lembaga dapat dilihat dari struktur organisasi yang ada di lembaga tersebut. Mulai dari struktur yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam lembaga tersebut sampai ke bagian-bagian dari lembaga tersebut. Kalau dalam perpustakaan seperti kepala perpustakaan, lanjut di bawahnya bagian pengadaan, bagian sirkulasi, bagian layanan, bagian TIK, bagian pengolahan, bagian serial, dan bagian administrasi. Begitu. Oke. Ya, cocok gitu kan. Kemudian yang nomor 3 tentang actuating. Ada yang bisa menjelaskan sedikit apa yang disebut dengan actuating? Pengertiannya saja. Menjawab, Pak. Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan dengan Mbak Sufi. Iya, Pak. Ya, silakan. Actuating itu seperti proses pelaksanaan dari planning. Rencana yang udah disusun dari awal itu dilaksanain pada bagian yang actuating ini untuk mencapai
tujuan. Oke. Tujuan yang ditargetkan gitu. Oke. Sudah bagus semua. Cuma yang terakhir controlling, ada yang bisa memberikan statement komentar terakhir apa yang disebut dengan controlling. Saya kira ini kalau controlling ini mungkin semuanya bisa lah, karena ini merupakan apa ya, bagian terakhir dari proses dari manajemen. Manajemen apapun, tidak hanya manajemen perpustakaan, juga manajemen-manajemen yang lain, manajemen perusahaan, manajemen SDM dan sebagainya. Karena controlling ini merupakan bagian yang terakhir. Ada yang bisa menjelaskan apa yang disebut dengan controlling? Silakan. Nggak usah takut, karena kita ini sama-sama belajar di sini. Sama-sama belajar, dibiasakan sekarang anak-anak mahasiswa itu dibiasakan ngomong, berbicara, mengeluarkan pendapat. Nggak usah takut, karena kalau takut itu akan menghukum kalian itu nggak bisa ngomong. Pokoknya ngomong aja. Nanti kalau misalnya salah itu kan nanti kita bisa berdiskusi, bisa membetulkan secara bersama-sama. Silakan. Ada yang lain? Satu poin lagi tentang controlling sebagai bahan diskusi kita di hari terakhir ini kita bertemu dengan saya. Bukan terakhir dalam hal misalnya ya dalam kegiatan perkuliahan saja. Gitu kan. Silakan ada. Jangan takut. Ayo. Nanda. Saya, Pak. Ya, silakan Nanda. Yaitu melakukan pengawasan atau penelitian yang dilakukan ke pustakawannya itu, Pak. Biasanya controlling itu dilakukan oleh atasan untuk melihat bawahannya gitu, Pak. Untuk melihat tugas atau kerjanya gitu. Melakukan pengawasan itu. Oke. Enggak apa-apa. Sudah. Ada yang lain mungkin yang bisa menambahkan dari pernyataannya? Ada yang lain? Silakan. Saya memberikan kesempatan kepada kalian. Di sini ada Rito Gilang, ada Dwi Pasca, ada Alvia, ada Afta Putri. Saya, Pak. Silakan. Dengan Risa. ya, silakan. Controlling adalah proses pemantauan atau monitoring penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna menyempurnakan lebih lanjut. Oke. Iya. Sepertinya ada kegiatan ya, kegiatan manten. Nggak apa-apa lah. Baik, itulah yang disebut dengan controlling ya. Yang sudah yang dijelaskan oleh Alvia tadi tentang diskusi pada kali ini. Kenapa kok saya itu memunculkan kembali, Pak? Ini sebagai komen terakhir. Jadi apa yang diperoleh oleh kalian ketika mempelajari manajemen perpustakaan itu, kalian itu bisa direview kembali, bisa ingat kembali isi dari mata kuliah manajemen perpustakaan. Harapan saya keempat-empatnya ini kalian itu bisa tetap memahami, gitu kan. Jangan dilupakan ini kan. Kalau melupakan nanti kalian itu ya eman lah, karena ini merupakan dasar bagi kalian untuk memahami sebuah perpustakaan. Tidak hanya perpustakaan, mungkin nanti suatu saat ketika kalian bekerja di lembaga-lembaga informasi lainnya, kalian itu bisa memahami. Sama saja sebenarnya, karena manajemen ini adalah ini. Ada planning, ada controlling, ada actuating. Nah, ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling di sini. Ini keempat-empatnya itu merupakan bagian dari manajemen perpustakaan atau manajemen apapun. Ini yang menjadikan dasar kalian memahami sebuah mata kuliah manajemen perpustakaan.
perpustakaan. Oke, sudah jelas tadi apa yang kalian sampaikan. Cuma saya akan sedikit menjelaskan, nambah sedikit tentang ini, tentang actuating ya, tentang actuating ini, nambah sedikit saja. Nah, actuating itu adalah suatu pelaksanaan atau penggerakan. Itu yang disebut dengan actuating di sini. Jadi lebih jelasnya actuating adalah proses memberikan bimbingan kepada staf agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan keterampilan dan kemampuan suatu unit. Jadi proses memberikan bimbingan, actuating itu pelaksanaan. Jadi kalau misalnya di planning itu ada program kerja, nah itulah yang menjadi tolak ukur atasan kepada bawahan. Jadi bimbingan kepada staf itu dari atasan itu. Oh ini loh, program kerja ini yang harus kita buat. Program kerja inilah yang harus kita laksanakan. Maka itulah yang disebut dengan proses actuating. Gitu kan. Menggerakkan atau melaksanakan kegiatan program kerja itu. Di bawah siapa? Di bawah bimbingan dari atasannya. Kalau di perpustakaan, kepala perpustakaan, ya berarti kepala perpustakaan itu yang memberikan bimbingan kepada bawahannya. Tetapi kalau misalnya di situ di struktur organisasi kepala perpustakaan, di bawahnya ada kepala subbagian pengolahan, subbagian pengadaan, maka yang membimbing staf di bagian pengolahan itu adalah kepala subbagian pengolahan atau pengadaan. Itu yang mungkin. Tetapi tetap kepala subbagian itu akan diberikan mandat oleh kepala perpustakaan. Itulah yang disebut dengan actuating. Yang kedua, bagaimana manajemen mampu mengembangkan kebijakan strategi guna memacu kemampuan staf. Jadi intinya actuating itu lebih menonjolkan adalah yaitu mengarahkan, memberikan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan program kerja itu bisa terlaksana dengan baik. Itu yang disebut dengan actuating. Jadi tujuan actuating sendiri itu menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai pekerjaan. Kemudian yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi staf. Yang kelima adalah membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Itu tujuan dari actuating sendiri, karena mengarahkan, menggerakkan semuanya. Agar apa? Agar perpustakaan itu menjadi perpustakaan yang profesional, yang lebih baik lagi. Itu adalah tujuan dari actuating. Kemudian actuating juga ada faktor-faktor penghambatnya. Seperti apa? Ada physical need, kebutuhan fisik. Kemudian kebutuhan keamanan. Kemudian ada social need, kebutuhan sosial, ada self-esteem need dan actualization need. Nah, ini merupakan faktor-faktor penghambat dari actuating sendiri. Karena karena fisik kita yang kurang itu akhirnya menjadi penghambat dari kegiatan kita. Misalnya ada yang katakanlah sakit dan sebagainya macamnya. Ada juga karena tidak aman ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan itu kita tidak aman, tidak enak. Itu merupakan security need. Ada social need. Social need itu adalah hubungan dengan dengan masyarakat. Itu menjadikan kita itu menjadi suatu penghambat untuk menjalankan itu. Self-esteem need, ada ada ketidaksamaan persepsi antara saya dengan teman kita, gitu kan. Itu yang akhirnya menjadi penghambat dari proses dari penggerakan atau pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan. Ini faktor penghambatnya. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Apa yang disebut dengan controlling?
Controlling itu pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan standar. Jadi, pada dasarnya controlling itu adalah mengawasi semua kegiatan. Jadi kalau kita itu menetapkan sebuah dan itu sudah oke, kita tinggal melaksanakannya. Kalau sudah dilaksanakan, pasti itu bagian terakhir adalah melakukan controlling, mengontrol semua apakah kegiatan itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya kegiatan itu bermanfaat, berarti itu bisa dilakukan atau bisa diteruskan menjadi sebuah program kerja untuk berikutnya. Tetapi kalau misalnya kegiatan itu tidak bermanfaat, tidak menghasilkan yang inovatif terhadap perpustakaan, bisa jadi nanti itu bisa dihapus program kerja itu karena tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau misalnya bagus, bisa dilanjutkan untuk menjadi sebuah program kerja untuk program kerja berikutnya. Itu bisa. Itulah yang dilakukan oleh controlling itu. Yang fungsi controlling sendiri yaitu menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, tertib, terarah atau tidak. Yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Baik, planningnya bagus, organisasinya bagus, hubungan antara pimpinan dengan bawahan, activity-nya baik, tetapi pelaksanaan kerja tidak teratur, itu tidak akan bisa berhasil. Maka fungsinya controlling itu adalah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan kita. Dengan demikian, kontrol mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasaran ditetapkan dapat tercapai. Itu fungsi dari controlling. Kemudian controlling itu sama dengan pengawasan, yaitu tugasnya adalah memonitoring, pengawasan, pengendalian. Yang kedua, proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kerja yang susun dan mengadakan terhadap penyimpangan. Apa? Jadi seperti itu. Jadi manfaat pengawasan di sini, manfaat pengawasan bisa dilihat dapat diketahui apakah apakah suatu kegiatan telah terlaksana sesuai standarnya enggak. Yang kedua dapat diketahui adanya penyimpangan, dapat diketahui apakah waktu dan sumber daya dipergunakan secara benar, dapat diketahui staf yang perlu diberikan penghargaan, promosi, dan latihan lanjut. Jadi fungsi pengawasannya ini. Jadi akhirnya nanti controlling itu akan berdampak kepada staf itu kira-kira ternyata memiliki prestasi. Nah, nanti kita memberikan reward kepada staf yang memiliki prestasi tersebut. Inilah fungsi dan manfaat dari pengawasan itu sendiri. Prinsip pengawasan itu, pengawasan dilakukan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya dapat diukur. Jadi awal-awal sudah diberikan sosialisasi, apabila memiliki prestasi, inovasi, kreatif, maka akan diberikan reward. Itu merupakan bentuk dari prinsip pengawasan. Kemudian fungsi yang paling penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, karena nanti controlling ini fungsinya adalah ini, untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian standar kerja yang dipakai harus dijelaskan pada staf sehingga penerapan standar dapat dilakukan secara objektif. Itu merupakan prinsip dari pengawasan. Kegiatan pengawasan meliputi apa? Develop performance standard, ada measure result, ya. Kemudian take corrective action, reward and punishment.
Nah, reward punishment ini adalah kegiatan terakhir. Kalau misalnya seorang staf itu memiliki prestasi, maka nanti pimpinan akan memberikan reward dan punishment kepada stafnya itu sendiri. Nah, ini ada langkah pengawasan, mengukur. Jadi mengawasi atau controlling itu memiliki langkah-langkah mengukur hasil yang telah dicapai, kemudian membandingkan hasil yang telah dicapai, kemudian memperbaiki penyimpangan. Kalau misalnya program kerja itu bisa dibetulkan, ya dibetulkan dulu. Kalau tidak, maka bisa juga program kerja itu dihapus. Ini contoh pengawasan di perpustakaan, menetapkan standar prestasi kerja, penilaian kinerja pegawai di perpustakaan, mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, melakukan koreksi atau solusi atas penyimpangan yang terjadi. Itu contoh controlling yang dilakukan di bagian perpustakaan. Kemudian karakteristik pengawasan meliputi apa saja? Akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, kemudian terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, kemudian realistik secara ekonomis, yang keenam realistik secara organisasional, kemudian terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, kemudian diterima para anggota organisasi. Itu tambahan tentang actuating dan controlling. Ini sebagai tambahan ilmu bagi saya, bagi kalian semua terhadap kegiatan-kegiatan dari manajemen perpustakaan. Ada pertanyaan dari sini? Kira-kira cukup? Ya, cukup Pak. Sudah jelas. Ya. Kira itu sebagai tambahan saja tentang actuating dan controlling saja. Yang kemarin-kemarin itu saya menjelaskan lebih condong kepada planning dan organizing saja. Jadi itu terkait dengan mata kuliah manajemen perpustakaan. Mungkin itu kalau misalnya tidak ada tanggapan atau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, saya akhiri mata kuliah ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kita itu bisa ketemu secara tatap muka ya. Karena angkatan 2020 itu selama 1 tahun ini hanya daring saja, tidak pernah bertatap muka, baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan para dosen. Mudah-mudahan harapan saya nanti diberi kesempatan kemudian bisa bertemu di Malang, di kampus kita tercinta ini. Tetap semangat, apa yang saya sampaikan, kalau misalnya ada hal yang katakanlah yang kurang, ya itu karena saya juga manusia, masih ada kekurangannya, saya pribadi mohon maaf. Kalian bisa menambah materi yang mungkin kurang dari saya dengan membaca dari buku-buku tentang manajemen perpustakaan. Kalau misalnya itu bermanfaat dan ada lebihnya, itu semata-mata ya dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita bisa belajar bersama tentang manajemen perpustakaan. Terima kasih dari saya. Salam kepada keluarga di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kalian sukses selalu. Insya Allah untuk penilaiannya terakhir tanggal 10 ya. Tanggal 10 Juni kalian bisa melihat hasilnya bagaimana. Karena saya